Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, iklim persaingan. Injil hari ini menegaskan bahwa anak kecil disebut orang yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil digambarkan sebagai orang yang polos, jujur, dan tidak pintar bersandiwara. Inilah sebabnya anak kecil dilambangkan sebagai orang yang layak memasuki kerajaan Allah. Kata kuncinya adalah membawa diri seperti anak-anak dengan ketulusan pengungkapan diri. Anak-anak memang tulus mengungkapkan diri tanpa topeng dan kepentingan, dan betapa mudah mereka mendengarkan orang lain. Betapa mudahnya mereka melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Anak-anak jauh dari kedengkian, penuh sukacita, dan mempunyai banyak impian. Semakin kita bisa meniru ketulusan anak-anak, kehidupan rohani kita akan semakin bertumbuh. Siapa yang terbesar merupakan pertanyaan yang sering membawa manusia terjerumus dalam suatu iklim persaingan. Di sana sering muncul kecenderungan untuk menyingkirkan orang lain karena melihat mereka sebagai ancaman dan bukan sebagai sesama. Hidupnya tidak akan damai karena setiap saat dia merasa bahwa orang lain akan melangkahinya atau merebut apa yang telah dimilikinya. Perasaan curiga dan was-was membentengi relasi mereka sehingga tidak tercipta suatu hubungan yang tulus dan saling memberdayakan satu dengan yang lain. Di lain pihak, pertanyaan siapa yang terbesar akan menjadi daya yang luar biasa jika orang memiliki semangat kerendahan hati. Dengan semangat kerendahan hati, dirinya tak akan dipenuhi dengan ambisi. Segala kesuksesan yang dia peroleh disadarinya sebagai berkat dari Tuhan. Kedudukan yang peroleh menjadi kesempatan baginya untuk melayani orang lain. Saudara-saudari, Yesus menunjukkan anak kecil sebagai contoh agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diajak untuk memiliki sifat seperti anak kecil yang tulus dan tidak bersandiwara. Yesus mengetahui bahwa orang dewasa sering dilibatkan dalam politik dan bisnis yang mementingkan
hal-hal duniawi, sementara hati anak kecil belum mampu mencerna hal-hal seperti itu. Kita diajak untuk menimba inspirasi bagi anak-anak kecil. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.